di pasir itu, di gunung itu, terusan jalan setapak dong. Asa jauh paninengan ari ras jalan setapak. Kekayaan bumi Pasundan, baik alam maupun budaya masyarakatnya, tergambar pada kutipan Brouwer di Jalan Asia Afrika Bandung ini. Salah satu kekayaan budaya leluhur yang diwariskan adalah musik yang dikenal dengan nama Karawitan Sunda. Mangawak wanaja, tapi raga kantut sukma, mua jejeri kupati. Karawitan adalah istilah umum yang mencakup beragam tradisi musik di Indonesia. Namun, Karawitan Sunda mengacu pada musik tradisional yang berkembang di wilayah Jawa Barat dan Banten. Secara etimologis, Karawitan berasal dari kata rawit. Kalau Ki Sindu Sawarno, orang Jawa mengatakan rawit itu semacam cabai atau halus. Nah, kecil tapi pedas, gitu ya. Nah, Pak Mahyar, tokoh Karawitan Sunda, mengatakan rawit itu berasal dari ra itu cahaya, ya, wit itu matahari. Nah, itu beliau lebih menunjukkan kepada persoalan-persoalan yang sifatnya tidak terlihat tapi terasa. Nah, ini sama sebetulnya dengan rawit yang dikatakan oleh Ki Sindu Sawarno. Artinya sesuatu yang sangat kompleks, kecil tapi kompleks. Leku diberengan, leku. Kompleksitas Karawitan Sunda tergambar dalam estetika musiknya. Nah, itu artikulasinya ya, yang saya katakan itu artikulasinya tetap harus jalan. Kalau tadi kan Vokal Karawitan Sunda terdiri atas dua jenis vokal, yaitu tembang dan kawih. tembang itu tekniknya pertama, dia lebih tekanan suara itu lebih adanya di dada atau di tenggorokan. Dia nggak pernah dikeluarkan lebih lantang. Nah, sedangkan yang tergolong kawih, nah itu yang lebih lantang, lebih lugas. Nah, contoh kalau tembang itu ya Cianjuran. Ya, kalau Cianjuran itu mereka menyanyikannya tidak dengan lepas. Nah, itu kenapa? Karena memang sejarahnya bahwa itu adalah tanda petik musik-musik yang atau vokal-vokal yang digunakan untuk para dalem, para menak atau para bangsawan. Kalau kawih Wanda Anyar, Kepesinenan itu dari rongga mulut. Ang, tidak hing, tapi ing. Musik Karawitan Sunda juga diiringi beragam instrumen, mulai dari gamelan, gong, kendang, rebab, kecapi, hingga suling. Alat musik ini digunakan juga pada karawitan di wilayah lain, tetapi musik yang dihasilkan terdengar berbeda karena perbedaan teknik dan laras nada.
Laras nada pada karawitan Sunda terbagi menjadi 4, yaitu salendro, pelok, degung, dan madenda. Pak Lili, kenapa sih musik karawitan itu nadanya sangat unik ya? Berbeda kalau kita bandingkan dengan mungkin musik barat atau mungkin musik daerah Indonesia lainnya. Ya, jadi kenapa disebut jelas perbedaan itu bukan hanya perbedaan ya karena intervalnya juga berbeda ya. Tapi ini perbedaan itu juga menyangkut kepada persoalan mengapa intervalnya jadi sekian misalnya. Ya misalnya kalau kita sebutkan saja berbeda dengan musik barat ya, do re mi fa sol la si do si la so fa mi la do. Nah itu kan menurut teorinya mereka perbedaan interval do re mi fa setiap nada itu 100 ya. Tapi kalau di sini yang di Sunda itu berbeda-beda. Nah, ada yang misalnya contoh kalau ini semacam kalau saya tabu satu-satu ya seolah-olah ini dekat ke solfeggio ya, dekat ke musik barat, do re mi fa sol la si do dan sebagainya. Tetapi kalau kita dengarkan secara detail sesungguhnya itu berbeda. Nah, kemudian dari persoalan-persoalan perbedaan itu tentu menjadi sebuah konsep diantaranya kalau salendro ya. Nah, ini sudah ada tempat-tempat yang berbeda. Nah itu yang disebut laras salendro. Selain dari persoalan sistem tangga nada yang berbeda, juga ada perlakuan yang membedakan. Ya contoh misalnya saya kalau boleh contohkan, misalnya kalau kita perlakukan sebagai musik Sunda, misalnya nonang nanung, tapi kalau mungkin dengan teknik, karakter dengan Jawa itu akan lain lagi. Misalnya kalau orang Jawa walaupun dengan melodinya yang sama, misalnya dia akan misalnya nano Karawitan memang memiliki sejarah panjang. Pada naskah kuno Siksa Kandang Karasian, istilah terkait karawitan sudah ada di dalamnya, seperti kumbang gading, paraguna, dan kawih. Hal ini menggambarkan karawitan sudah ada sejak 900 tahun lalu. Musik karawitan dulunya digunakan untuk ritual, tetapi kini fungsi karawitan semakin berkembang dan berdiri sendiri sebagai ekspresi musikal. Karawitan juga menjadi pengiring estetika seni lainnya. Kompleksitas seni musik karawitan dari segi teknik, fungsi, alat musik, konsep, dan prinsipnya melahirkan genre-genre musik karawitan Sunda. Salah satunya Cianjuran, yang musiknya menggunakan kecapi dan suling dengan vokal tembang. Ada juga genre keliningan, yang mayoritas musiknya menggunakan gamelan dan vokal kawih. Sampai genre jaipongan dengan musik yang lebih dinamis sebagai pengiring tari jaipongan.
karawitan Sunda berkembang dari generasi ke generasi, melahirkan genre baru yang berakar kuat pada tradisi. Salah satunya genre Jaipongan yang memberi sumbangsih pada kemajuan karawitan Sunda di pelosok negeri hingga mancanegara. Tari Jaipongan merupakan gabungan dari beberapa kesenian tradisional seperti wayang golek, pencak silat, dan ketuk tilu. Maka dari itu, tari Jaipongan terkenal dengan gerakan-gerakannya yang sangat energik. Jaipongan lahir sebagai perpaduan berbagai unsur, menjadi genre baru, tapi tetap berpondasi pada tradisi. Menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tari Jaipongan diciptakan oleh seniman asal Karawang dan Bandung, yaitu Gugum Gumbira dan Suwanda sekitar 1975. Lagu-lagu karawitan bergenre Jaipongan pun lahir seiring perkembangan tari Jaipongan. Bu Mirah, sebagai anak dari Pak Gugum, Ya, waktu Pak Gugum menciptakan genre dan tari musik Jaipongan ini, awal mulanya seperti apa sih Bu? sebenarnya pada tahun itu saya masih kecil, tapi kemudian kesininya saya banyak ngobrol dengan beliau dan teman-teman semua. Jadi memang Jaipongan terlahir karena memang pencarian bentuk baru, di mana kira-kira apa sih dari yang basicnya tradisional tapi memang akan disukai oleh generasi muda. Ya pasti kan dengan syarat tertentu ya, bisa dari musiknya yang dinamis, yang energik gitu, itu pasti akan lebih mudah diterima oleh generasi muda. Tapi juga tidak lupa dia menggali dari bentuk tradisi yang sudah ada seperti pencaksilat dan ketuk tilu. Padepokan Jugala menjadi saksi kiprah Gugum Gumbira melestarikan budaya tari dan karawitan Jaipongan. Tari Keser Bojong dengan lagu Daun Pulus membawa Gugum membuat genre ini berkembang dari wilayah Padepokan Jugala di Bojongloa jadi mendunia. Lagu dan tari yang dibawakan syarat akan makna dan nilai-nilai ketuhanan, alam, cinta, dan kehidupan. Tari Jaipongan begitu lekat dengan musik karawitan. Genre musik Jaipongan ini menjadi revolusi musik pada zamannya dengan orkestrasi yang progresif, terutama pada kendangnya. Kita tidak bisa terpisahkan antara karawitan tarinya dengan tarinya itu, koreografinya itu sendiri ya. Karena memang itu sudah menjadi satu kesatuan bahwa substansi gerak dan musik itu sudah sedemikian ngeblendnya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa, meskipun kita tahu ketika orang menari misalnya itu tari Jaipongan, tapi tidak dikatakan sebagai sesuatu hal yang mutlak menjadi kriteria Jaipongan ketika memang perangkat atau instrumentasi ini tidak mengiringinya gitu, seperti itu. Makanya kalau Jaipongan itu menjadi satu kesatuan saat musikal dan tariannya itu bersatu. Musik karawitan pun berkembang. Tidak hanya menjadi pengiring untuk tarian, tapi juga digunakan untuk mengiringi pertunjukan lainnya.
Ya, musik karawitan selain berfungsi untuk mengiringi tarian, biasanya digunakan juga untuk mengiringi seni pertunjukan teater khas Sunda, yaitu wayang golek. Wayang golek biasanya musiknya didominasi dengan alat musik gamelan. Fungsi karawitan sebagai ekspresi musikal juga terus berkembang dengan tetap mempertahankan pakemnya. Sebut saja Ega Robot Etnik Percussion. Ia mengekspresikan musik karawitan dengan memainkan gabungan alat musik tradisional dan alat musik barat. Angklung, kecapi, suling, dan kendang berharmonisasi indah dengan alat musik modern. Salah satunya keyboard. Sebenarnya kita tuh mendasar pada cross culture. Cross culture itu adalah cross penggabungan dua culture. Sebenarnya bukan hanya diidentifikasi dari alat musiknya saja, tetapi dalam sisi musikalitas, secara estetika, kita pengembangannya ke sana. Semua genre karawitan dan genre musik barat dapat dikombinasikan. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat lebih banyak generasi muda terhadap musik etnik karawitan Sunda. Awalnya kegelisahan saya pribadi dengan teman-teman bahwa mungkin nggak ya Sunda atau karawitan, alat musik Sunda dan lain-lain yang ada di Sunda bisa digemari oleh anak muda. Segmen milenial seperti apa nih apresiasinya? Mungkin saya dengan cara kesederhanaan dari konsep yang sederhana ini mudah-mudahan menjadikan pendekatan bahwa musik tradisional kita bisa lebih dikenal oleh di kalangan milenial. Mungkin kalau secara kasar, kalau kita misalnya ada anak milenial, "Hei, kamu harus belajar tradisional, kamu," kayaknya terlalu sulit untuk itu. Tapi kita coba pendekatan, seandainya nih mereka senangnya segmen reggae nih, berarti oke, reggae-nya yang pakai etnik, gitu kan? Menggabungkan seni tradisional dan modern tentu menghadapi tantangan. Salah satunya perbedaan persepsi antar generasi. Awal-awalnya pasti mungkin secara kadang-kadang berasa kenakalan ini, kadang-kadang berasa di kaula khusus ya. Kalau kita bilang sesepuh yang mungkin notabene ahli karawitan, kadang-kadang tidak langsung menerima gitu kan. Ini kamu nakal kok, ini pakemnya tiba-tiba seperti ini kan. Ya, itu saya pikir, tapi itu proses. Ketika ada tantangan itu, akhirnya saya mengimbangi. Jadi misalnya ada ya kritik dari para sesepuh, seniman, ya kita tadi pendekatannya biar juga, oh iya, ternyata setelah dikritik aku juga setuju. Kayak seperti itulah. Sudah ketinggalan Musik etnik butuh beradaptasi dari masa ke masa. Inovasi melahirkan genre-genre baru. Sudah
kata kamu yang jelas hari-hari. Karawitan Sunda membuktikan eksistensinya. Bukan hanya di tanah air, tapi meluas hingga ke berbagai negara. Kompleksitas, nilai-nilai, dan keunikannya menjadi magnet untuk dipelajari. Tak heran jika karawitan Sunda menjadi salah satu jurusan perkuliahan seni di Indonesia. Mayang adalah salah satu mahasiswa yang mendalami karawitan sejak masih di sekolah menengah. Hingga lulus sarjana, ia memilih vokal musik karawitan sebagai bidangnya. Susah banget, itu tantangan banget untuk generasi sekarang ya. Aku termasuk generasi Z mungkin ya, sangat susah. Makanya itu susahnya tuh banyak rumit sekali untuk musik, apalagi untuk vokal karena perlu diolah dan itu butuh waktu yang bertahun-tahun, nggak berbulan-bulan gitu. Sedangkan dibandingkan dengan era modern sekarang kan sangat simpel menurut saya gitu buat mempelajari lagu-lagu yang pop seperti itu. Tapi keunikan tersendiri bisa mempelajari seni tradisi atau khususnya karawitan gitu buat saya. Soalnya secara tidak langsung saya ikut andil untuk melestarikan budaya Sunda itu. Musik karawitan pun sudah dikenal luas di berbagai negara, seperti Jepang, Tiongkok, Australia, Prancis, dan Amerika Serikat. Warga Amerika ini bukan hanya piawai memainkan musik karawitan, ia bahkan menjadi tokoh atau guru karawitan Sunda. Henry Spiller adalah dosen karawitan Sunda di sebuah universitas di Amerika. So waktu saya di universitas, saya ketemu sama orang Sunda yang mengajar gamelan di sana. Saya menarik sekali itu karena aneh, karena novel ya, berbeda dengan kealaman saya sebelumnya. Dan ya saya cocok dengan gamelan Sunda. Ya, kalau saya belum bisa bahasa Sunda, terlalu susah ya. Because a lot of the vocal music has Sundanese lyrics, and I still don't understand them. I understand the musical emotion, but not the text emotion, not the lyrical emotion. Mempelajari musik karawitan tidaklah harus mengerti bahasanya, tetapi memahami apa yang dirasakan. Ketika saya mengajar di Australia dulu 8 bulan, saya kan nggak ngerti bahasa Inggris. Saya dengan apologi saya minta maaf kepada mereka mahasiswa saya pada waktu itu. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Apa jawaban mereka?
Lili, saya bukan mau belajar bahasa dari Anda, saya mau belajar karawitan dari Anda. Artinya apa? Karena karawitan itu bukan untuk dimengerti, tapi dirasakan. Karawitan Sunda adalah kekayaan musik Indonesia yang sangat tinggi nilainya. Di tengah kemajuan dunia musik, penting bagi kita untuk merasa bangga akan jati diri musik asli tanah air.